jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu Bendigo Botanic Gardens yang berlokasi di White Hills, negara bagian Victoria, Australia. Namun sebelum menuju lokasi utama, karena arahnya sejalan, maka mampir dulu ke suatu gereja yang akan diubah menjadi masjid. Gereja ini bernama Uniting Church yang berada di suburb Kilmore. Pada tahun 1858, bangunan gereja dibangun sebagai Wesleyan Methodist Church yang menjadikannya salah satu bangunan gereja tertua di Kilmore. Pada awal abad ke-20, gereja aktif digunakan sebagai pusat ibadah, pertemuan sosial, dan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1977, menjadi bagian dari Uniting Church di Australia, lalu dikenal sebagai Kilmore Uniting Church. Pada tahun 2007, karena jumlah jemaat menurun dan tingginya biaya perawatan, maka gereja ini tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah aktif dan kemudian dijual ke pihak swasta. Lalu pada tahun 2025, muncul inisiatif dari komunitas muslim setempat untuk mengkonversi bangunan bekas gereja ini menjadi masjid dan pusat komunitas Islam. Di beberapa bagian bangunan gereja sudah menunjukkan tanda kerusakan seperti dinding yang hampir roboh. Lantai gereja yang berada di bagian dalam pun sudah terlihat banyak sekali lubang dan tertutupi tanah. Ini adalah Arch of Triumph yang merupakan pintu masuk utama dari Bendigo Botanic Gardens, sebuah monumen bergaya Italia untuk memperingati warga yang gugur dalam Perang Dunia Pertama. Di bagian pintu masuk taman terdapat banyak sekali bunga yang sedang mekar. Bendigo Botanic Gardens merupakan taman publik yang perencanaannya dimulai pada tahun 1854. Pada tahun 1857, Bendigo Botanic Gardens resmi didirikan menjadi taman publik pertama di Bendigo pada era Demam Emas. Pada tahun 1861, taman mulai ditata dan ditanami secara serius, termasuk pembuatan laguna buatan dari Bendigo Creek. Pada tahun 1903, di bawah kurator Samuel Gate, membentuk tata lanskap klasik dan memperkaya koleksi tanaman. Pada tahun 1925, pembangunan Arch of Triumph di pintu masuk taman sebagai monumen peringatan Perang Dunia Pertama. Pada tahun 2001, Bendigo Botanic Gardens terdaftar dalam Victorian Heritage Register karena nilai sejarah dan budayanya. Pada tahun 2018, pembukaan Garden for the Future, area taman modern dengan fokus keberlanjutan dan tanaman global. Dan pada tahun 2002, peresmian Larni Garingilang, ruang edukasi alam dan budaya aborigin Jajawurung. Taman ini buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai 6 malam. Tersedia parkir gratis dan tidak ada tiket masuk bagi pengunjung. Di dekat pintu masuk terdapat peta taman yang memudahkan pengunjung. Bagian pertama yang dijelajahi adalah Lavender Garden. Taman ini sangat unik karena berbentuk lingkaran dan terdapat jalan-jalan kecil yang ditumbuhi bunga-bunga lavender. Karena telah memasuki musim panas atau summer, bunga lavender mulai tampak bermekaran. Di tengah padang rumput terdapat area permainan unik berupa labirin yang tersusun dari bebatuan. Para bocil terlihat semangat mencari jalan keluar dari labirin yang berbentuk lingkaran. Ada pula taman unik berbentuk lingkaran yang ditumbuhi bunga mawar. Akan tetapi karena musim semi telah lewat, maka bunga mawar terlihat layu.
Bagian berikutnya yang dijelajahi adalah Arbor Gardens. Ini adalah suatu lorong yang dipenuhi tumbuhan anggur. Area berikutnya yang dikunjungi adalah Play Space. Ini merupakan tempat bermain untuk anak-anak yang dipenuhi wahana permainan. Sebelum menjelajah lebih lanjut, saatnya untuk makan siang di area Play Space. Di padang rumput terlihat sekawanan burung sedang mencari makan. Burung ini bernama Australian White Ibis. Di area Play Space ini terdapat kolam pasir yang bisa digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Masih di dalam kawasan Botanic Garden terdapat sebuah pohon besar yang berbentuk melengkung. Pohon ini bernama Key Apple yang berasal dari Afrika Selatan. Terdapat sebuah rumah sederhana yang bernama Samuel Gates Center. Di sini pengunjung bisa mengambil brosur tentang Botanic Garden. Bagian berikutnya yang dikunjungi adalah Habitat Garden. Ada banyak sekali bunga daisy yang saat ini sedang bermekaran. Di bagian tengah taman ini terdapat suatu danau buatan yang dulunya merupakan Bendigo Creek. Sayang sekali airnya semakin menyusut sehingga hanya tersisa sedikit saja air di bagian dasar danau. Bagian berikutnya yang dijelajahi adalah Picnic Pavilion. Tempat ini biasa digunakan untuk berpiknik. Di dalam kawasan ini terdapat kafe yang biasanya ramai oleh pengunjung di saat akhir pekan. Bagian berikutnya yang dijelajahi adalah Larni Garingilang. Ini adalah suatu ruang yang berisi tanaman-tanaman dari seluruh dunia sebagai media pembelajaran bagi pengunjung. Hal unik di taman ini yaitu terdapat dinding dari rumput yang diberi lubang sehingga para bocil bisa masuk dan menikmati pemandangan di baliknya. Dinding dari rumput ini berbentuk melingkar mengelilingi suatu padang rumput. Di balik dinding rumput ini juga terdapat keran untuk mengisi air minum. Bagian terakhir dari taman ini adalah Garden for the Future. Terdapat panggung lebar yang biasa digunakan untuk acara. Di depannya terdapat hamparan padang rumput yang sangat luas. Di tanah yang sangat tandus ini terdapat hamparan rumput hijau yang menciptakan taman masa depan bagi generasi berikutnya. Selagi masih di kawasan Bendigo, mampir dulu di Bendigo Islamic Community Center yang berlokasi di suburb East Bendigo. Pada abad ke-19, kehadiran Muslim di Bendigo sudah tercatat sejak masa demam emas atau Gold Rush.
Pada tahun 1998 didirikan Bendigo Islamic Association sebagai organisasi muslim lokal yang awalnya beranggotakan sekitar 5-10 keluarga. Pada tahun 2014, rencana pembangunan Bendigo Islamic Community Center disetujui oleh Dewan Kota Greater Bendigo. Pada tahun 2016, proyek masjid memicu kontroversi dan protes dari kelompok anti-Islam, disertai tantangan hukum hingga ke High Court of Australia. Seluruh gugatan ditolak dan proyek dinyatakan sah secara hukum. Pada tahun 2019 dimulainya pembangunan fase pertama Bendigo Islamic Community Center. Pada tahun 2020 pembangunan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2025 bangunan awal hampir selesai dan siap digunakan untuk sholat Jumat. Sementara pembangunan lanjutan untuk masjid utama dan minaret masih berlangsung. Kunjungi website Bendigo Islamic Community Center bagi umat muslim yang ingin berdonasi supaya pembangunan masjid lebih cepat selesai dan digunakan untuk kegiatan ibadah. Sebelum pulang, mampir dulu di Bendigo Meats Kebab yang berlokasi di pusat kota Bendigo. Pelayanannya sangat cepat, kebabnya rasanya enak, harganya terjangkau, dan pastinya halal. Selain itu, tempat makannya juga enak karena berlokasi di pinggir jalan dalam suasana outdoor. Ini adalah pusat kota Bendigo. Sejak tahun 1850, kota ini terkenal karena penemuan tambang emas. Namun seiring waktu, produksi emas kian menyusut. Hingga saat ini, kota ini lebih dikenal sebagai kota warisan budaya dan multikultural. Di jalanan kota ini juga ditemukan tram bergaya kuno sejak puluhan tahun lalu. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.